Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Balik lagi ke pelajaran IPS ya. Kali ini kita masuk ke bab 4, Masyarakat Indonesia pada masa Praksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Untuk materi minggu ini kita masuk di Kehidupan Manusia pada masa Praksara part 1. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi periodisasi masa Praksara di Indonesia dan mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Praksara. Apa sih Praksara? Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa Praksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa Praksara disebut juga dengan masa Nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa Praksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Nah, masa tersebut diuraikan menjadi 3 periodisasi, yaitu secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan. Yang pertama, untuk minggu ini kita akan membahas 2 periodisasi ya, secara geologis dan arkeologis. Secara geologis, masa terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, yaitu zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum, zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Di zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, seperti ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, masuk ke zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Yang terakhir, zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier, terdapat jenis reptil besar mulai punah, dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya gajah purba atau mamut yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman kuarter berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Selanjutnya kita masuk ke periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan zaman logam terdapat zaman perunggu dan zaman besi. Kita masuk ke Paleolitikum ya. Paleolitikum merupakan zaman batu tua. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidupnya masih berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Contohnya seperti kampak pelimbas dan alat serpi bilah. Nah, kebudayaannya ini banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Selanjutnya kita masuk ke Mesolitikum, yaitu zaman batu tengah. Pada zaman batu tengah ini, manusia sudah ada yang hidup menetap sementara, yaitu hidup menetap di dalam gua. Nah,
Kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini yaitu adanya sampah dapur, yaitu timbunan kulit kerang dan siput yang banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni Langsa dan Medan. Selanjutnya kita masuk ke zaman Neolitikum, yaitu zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Dan terakhir kita masuk ke Megalitikum, yaitu zaman batu besar. Yang dimaksud dengan zaman Megalitikum adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, pada zaman ini banyak nih jenis-jenis bangunan Megalitikum. Di antaranya ada menhir, yaitu bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Ada dolmen, yaitu bangunan berupa meja batu terdiri atas batu yang lebar ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen ini berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping itu juga sebagai tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Selanjutnya, kubur peti batu adalah tempat untuk menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Selanjutnya ada waruga, yaitu peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di daerah Sulawesi Tengah. Ada juga sarkofagus, yaitu bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Nah, ada juga punden berundak, bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Yang terakhir yaitu patung. Bentuk patung ini masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Kita masuk ke zaman logam. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Sedangkan di Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Perkembangan dari zaman batu memasuki ke zaman logam. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga sudah mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong, kapak yang merupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendeasa, atau kapak sepatu. Kalian bisa lihat di Google ya kalau untuk melihat gambar-gambarnya, oke? Nah, itu terakhir penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua paham ya sama apa yang sudah Ibu jelaskan. Kurang lebihnya, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di buku paket dari halaman 197 sampai 208. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dan dikumpulkan melalui PJ atau bisa kirim ke email Ibu seperti biasa. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Ibu minta maaf kalau ada yang tidak jelas ya. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.